What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast Cerita Seram. Di episode kali ini, gue akan membahas mengenai tumbal proyek. Walaupun kedengaran aneh dan konyol, tumbal proyek itu sebenarnya dikatakan kalau ini adalah sesuatu yang nyata. Karena banyak banget bermunculan di sosial media kayak memes yang memperlihatkan ada orang yang dicor, kemudian ditanam di tiang-tiang tempat pembangunan jembatan, tempat pembangunan gedung-gedung tinggi, dan banyak yang nggak percaya kalau itu sebenarnya ada guys. Nah, di episode kali ini gue akan membacakan dan mengulas apakah benar tumbal proyek itu benar-benar ada dan kisah nyatanya yang akan gue ceritakan kepada kalian. Jadi sebelum itu semua jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan setelah kalian mendengarkan podcast ini jangan lupa untuk di-share juga guys. So langsung aja kita akan memulainya. Let's go! Jadi kisah ini datang dari dua orang penulis di Quora. Yang pertama adalah Pak Wara yang akan menceritakan kisahnya pada tahun 70. Izinkan saya share cerita yang saya dapat dari kecil oleh beberapa sumber. Dahulu, ketika tahun 70-an, kalau gak salah, pemerintah masa itu menggalakkan pembangunan infrastruktur demikian masif. Jalan raya dibangun lebar, gedung dan jembatan penghubung mulai dibangun. Hingga di sebuah kabupaten yang dulu berlokasi di Jawa Tengah, pembangunan jembatan dimulai untuk menghubungkan kabupaten satu dengan kabupaten lainnya, yang tujuannya itu memang untuk penaikan infrastruktur dan ekonomi dari kabupaten tersebut. Nah, disinilah pembangunan ini dibangun oleh kontraktor negara yang dipimpin oleh seorang lelaki yang berdomisili di Jakarta, sebutlah Pak Karyo pada saat itu. Pak Karyo ini adalah pimpinan yang berpengalaman membangun puluhan jembatan dan ratusan gedung di masa itu. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi untuk kemampuan menghitung dan membangun jembatan ya guys. Nah, Pak Karyo membangun jembatan yang akan saya ceritakan. Sebutlah jembatan ini bernama Jembatan J. Proyek Jembatan J baru dimulai beberapa bulan. Ketika memasuki tahap awal, Jembatan J mendapat masalah. Secara teknis, tanah dan geografisnya harusnya bisa dipasang pondasi paku bumi yang ditanam. Akan tetapi, ketika pondasi itu ditanam ke dalam tanah, pondasi itu selalu amblas bagai ditelan bumi. Permasalahan ini sampai ke telinga Pak Karyo. Beliau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Secara hitungan, seharusnya bisa untuk ditanam pondasi. Ini kenapa tidak bisa? Lokasi dipindah pun tetap tidak bisa. Paku bumi tersebut tertanam dengan baik padahal, tapi langsung amblas ke dalam. Lalu anak buah Pak Karyo menyarankan untuk mempertimbangkan faktor X katanya. Nah, Pak Karyo dapat informasi adanya seorang kiai sakti di kota K, maka beliau dan tim segera mencari kiai yang dimaksud. Nah, Pak Karyo bertemu dengan Kiai Penir. Dari beliau, Pak Karyo disarankan untuk menggelar selamatan dengan mengubur kepala kerbau sebagai tumbal. Singkat cerita, kepala kerbau sudah ditanam, selamatan sudah digelar, tetapi masalah tetap tidak terselesaikan. Dari Kiai Penir, Pak Karyo diarahkan untuk menemui seorang di kota P. Nah, bergeraklah Pak Karyo untuk menemui orang yang direkomendasikan Kiai Penir. Nah, orang ini bernama Mbak Umar dari kota P. Pak Karyo bertemu Mbak Umar dan menceritakan masalahnya. Lalu Mbak Umar berkata, "Bawa aku ke lokasi, aku pingin lihat-lihat." Dibawalah Mbak Umar ke lokasi proyek, dan di sana Mbak Umar berjalan memutari lokasi proyek, mengambil tanah dan memegangnya. Lalu Mbak Umar berkata, "Mereka meminta tumbal manusia." Alangkah terkejutnya Pak Karyo mendengarnya. "Nggak bisa ditawar, Mbah?" tanya Pak Karyo. "Saya coba dulu ya," kata Mbak Umar singkat. Lalu beliau duduk di batu besar yang berada di lokasi proyek. Mbak Umar menyulut rokoknya dan dia seakan ngobrol dengan orang yang tak tampak. Lalu Mbak Umar berdiri dan berjalan ke arah Pak Karyo yang berkata, "Buatkan gemblong dan wajik satu nampan, lalu taruh di atas situ," kata Mbak Umar sambil nunjuk batu besar yang
yang tadi beliau duduki. Dan buat kalian yang nggak tahu gemblong, ini adalah makanan rakyat yang terbuat dari beras ketan ya. Nah, setelah gemblong dan wajik dibuat dan ditaruh di batu besar tersebut, proyek jembatan itu berjalan tanpa ada masalah yang berarti. Jembatan J berdiri hingga sekarang menjadi penghubung antara dua kota yang berdekatan. Nah, itulah kisah yang diceritakan oleh Wira, di mana kisah ini tuh tidak meminta tumbal manusia, tapi berbeda dari kisah yang akan diceritakan oleh seseorang yang tidak mau disebutkan namanya ini, di mana dia itu mengisahkan dan menceritakan kisah yang jauh lebih berbeda dan ini dialami sendiri. Menurut cerita tutur dari para tukang proyek, tumbal kelancaran pembangunan jembatan kebanyakan dilakukan saat pertigaan malam. Itu pula membuat mereka was-was saat lembur. Hal ini sudah menjadi lumrah untuk profesi ini. Hanya saja tak ada yang berani mengatakannya kepada orang luar. Jika sampai cerita dinyatakan ke publik seperti ini, kesialan akan memburu mereka. Sebut saja yang paling ringan, yakni pemutusan kerja sepihak atau penjara karena dianggap memfitnah. Paling berat apabila berita tumbal untuk pembangunan jembatan keluar, pelakunya bisa saja akan dihabisi oleh orang yang berkepentingan. Dia dan saudaranya langsung angkat kaki dari tempat tersebut. Menurutnya, jembatan tersebut dapat dijumpai dari kota Madiun ke arah kota Mejayan. Nah, di sini sang penulis memberikan suatu gambar jembatan yang gue sendiri nggak tahu nih jembatan apa guys. Mungkin buat kalian yang penasaran bisa cek jembatannya ya guys ya. Menurutnya, jembatan tersebut dapat dijumpai di kota tersebut. Ketika jembatan tersebut dibangun, kedua sisinya tidak pernah mempunyai tumpuan yang baik. Saat sisi kanan dipasang, maka sisi sebaliknya sedikit menjauh. Kalaupun sudah sesuai pada hari tersebut, esoknya akan merenggang 1 cm dan sudah pasti itu berbahaya dan jembatan tersebut tidak akan bisa diselesaikan karena kalau selesai pasti tidak bisa digunakan. Nah, perasaan tersebut akhirnya terjawab saat di tengah malam seorang dari dia tidak bisa tidur dan memilih menutup mata di dalam kolong beton yang belum terpasang. Di sana, dia melihat 3 orang berpakaian rapi, operator mesin semen, dan 4 tukang. Saat mereka di sana, 2 tukang batu tiba-tiba didorong ke dalam tiang kosong dan disambut dengan grojokan adonan semen. Melihat hal tersebut, ia hanya bisa membungkam mulutnya tanpa berharap seorang pun mengetahui keberadaannya pada saat itu. Meski ia sempat melihat kedua tumbal jembatan meronta, namun 2 tukang lainnya sudah siap dengan tongkatnya masing-masing. Menunggu hingga semuanya meninggalkan lokasi, akhirnya ia masuk ke barak tukang dan meminta adiknya untuk membereskan seluruh perlengkapannya. Tanpa sepengetahuan seorang pun, ia kembali ke kampung halamannya. Orang dewasa biasanya digunakan sebagai tumbal karena penguasa sungai berasal dari kalangan siluman. Setelah keluar dari proyek jembatan itu, keduanya memilih untuk plesir ke kota lain selama beberapa bulan. Mereka khawatir diikuti oleh mandor dan ditanya macam-macam. Keduanya pun tidak mendengar cerita dari proyek tersebut kecuali berjalan dengan lancar. Nah, keluarga si korban mendapatkan santunan dan klaim asuransi karena kecelakaan kerja. Nah, kemudian sang penulis juga menceritakan mengenai tumbal anak kecil. Tidak berbeda jauh, beberapa orang juga menumbalkan anak kecil sebagai media pelancar pembangunan jembatan. Bahkan baru-baru ini ada pemberitaan seorang wanita yang menculik anak dengan tujuan tumbal pembangunan jembatan. Incaran utamanya adalah anak yang belum berumur 10 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan tidak menjadi persoalan utama. Akan tetapi, ritual untuk anak ini lumayan lebih sulit. Mengingat anak-anak tersebut harus didandani sebaik mungkin dan diberi iringan musik. Tumbal anak ini biasanya disukai dari bangsa Bata Rakala. Jika tidak dituruti, kecelakaan, kesalahan, dan kesialan akan selalu menjadi momok para pekerja. Meskipun demikian, para penghuni tersebut akan kalah apabila terdapat tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan kerohanian kuat. Contohnya seperti kisah yang tadi yang pertama kita kenal, yang kita dengar dari Mbak Umar. Nah, itulah kisah mengenai tumbal pesugihan proyek untuk membangun jembatan
kalian yang bisa berjalan dengan lancar dengan tumbal manusia, apalagi tumbal anak kecil. Sangat mengerikan ya guys ya. Nah, gimana menurut kalian? Ada gak sih kalian yang pernah mendengar kisah seperti ini, atau bahkan kalian pernah melihat dengan mata kepala kalian sendiri? Kalau kalian mau menceritakan kisah kalian bisa langsung aja DM di Instagram gue di Willy Kun, dan pastinya kisah kalian akan gue sampaikan di channel ini, di channel Willy Kun, dan di podcast Cerita Seram. Nah, itu dia konten hari ini guys. Thank you guys untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, dan ini saatnya juga untuk kalian share podcast ini. So, itu dia konten hari ini guys. Thank you guys for watching this video dan selalu support channel ini. See you guys in the next video. Willy Kun sign out.